Perkenalkan, nama saya Putra Aditya Pranata, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, program studi D3 Reka Medis Informasi Kesehatan dengan NRP 22232861. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia atau sistem digestif, mata kuliah anatomi fisiologi yang diampu oleh dosen Henry Didiarto, Eskop, Nurse MPD. Untuk yang pertama-tama, pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau digestive system adalah serangkaian organ yang memiliki fungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi makanan yang kita konsumsi. Fungsi sistem pencernaan sangatlah beragam, tapi di sini saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama, mencerna makanan untuk diubah menjadi energi, kemudian mencegah nutrisi, memecah, maksud saya, nutrisi menjadi nutrien, kemudian mengabsorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan, kemudian mengeluarkan sisa metabolisme atau sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan makanan ini dibagi menjadi dua, yakni secara mekanis dan secara kimiawi. Mudahnya, secara mekanis, yakni proses merubah makanan dari yang besar, kasar, atau yang utuh menjadi lebih halus atau kecil. Biasanya terjadi di mulut dan lambung. Kemudian ada yang secara kimiawi, yakni proses merubah zat makanan dari bentuk yang lebih kompleks ke yang lebih sederhana dengan bantuan enzim tentunya. Kemudian ada saluran sistem pencernaan. Saluran sistem pencernaan ini ada beberapa, dimulai dari rongga mulut atau cavitas oris, kemudian ada kerongkongan yakni esophagus, kemudian ada lambung yakni ventriculus, usus halus atau inestum, usus besar atau kolon, dan yang terakhir ada rektum. Rongga mulut atau cavitas oris merupakan bagian awal sistem pencernaan manusia. Di sini ada bibir, lidah, gusi, gigi, dan masih banyak lagi. Di dalam rongga mulut terdapat enzim amilase yang membantu mencegah memecah karbohidrat menjadi lebih sederhana. Di rongga mulut ini terdapat dua proses pencernaan, yakni secara mekanik dan kimiawi. Untuk yang secara mekanik dibantu oleh gigi dan lidah. Kemudian untuk sistem secara kimiawi dibantu oleh ludah dan beberapa enzim, seperti enzim amilase. Kemudian kerongkongan atau esophagus. Saluran ini menghubungkan rongga mulut dengan lambung atau gastro tadi. Memiliki panjang sekitar 25 cm dan terletak di belakang trakea. Terjadi pencernaan mekanik yakni gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini gerakan meremas atau seperti kontraksi otot pada daerah esophagus. Tujuannya agar makanan yang akan masuk ke lambung lebih mudah dicerna oleh lambung. Kemudian ada lambung atau ventriculus, berada di antara esophagus dan duodenum, berfungsi sebagai tempat pencernaan mekanis dan kimiawi, awal dari sistem pencernaan, menghasilkan enzim dan hormon pencernaan seperti lipase, pepsin, asam klorida, dan hormon gastritin. Di lambung ini ada beberapa bagian, seperti fundus, serosa, mukosa, atrum, kardiak, dan pilorus. Kemudian ada usus halus atau inestum, saluran berkelok-kelok yang memiliki panjang sekitar 6 hingga 8 meter, lebar kurang lebih 25 mm dengan banyak lipatan-lipatan. Berfungsi untuk menyerap nutrisi makanan. Dibagi menjadi 3, yakni duodenum, jejunum, dan ileum. Yang pertama yakni duodenum. Duodenum ini awal atau bagian awal dari usus halus yang panjangnya 25 cm, lebarnya kurang lebih 10 bagian awal usus halus yang panjangnya 25 cm atau sekitar 10 hingga 12 inci dan berbentuk seperti huruf C.
mempunyai dua saluran utama, yakni saluran empedu yang menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk pencernaan makanan. Kemudian saluran pankreas yang menyalurkan getah pankreas yang berfungsi untuk memecah beberapa nutrisi yang lebih kompleks. Kemudian ada jejunum, tempat pencernaan makanan terakhir sebelum sari-sari makanan diserap. Panjangnya sekitar 1 hingga 2 meter. Terjadi pencernaan kimiawi menggunakan enzim maltase, lipase, laktase, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir ada ileum, bagian terakhir dari usus halus yang panjangnya sekitar 2 hingga 4 meter. Terdapat jontot-jontot halus yang disebut villi seperti handuk. Ileum ini berfungsi sebagai tempat penyerapan nutrisi dari makanan termasuk asam amino, vitamin, mineral, dan air. Kemudian ada usus besar atau kolon yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter atau 5 sampai 8 kaki dengan diameter 6,3 cm. Berfungsi mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik di dalam usus. Usus besar atau kolon ini terbagi menjadi beberapa bagian. Terdiri antara kolon menanjak atau ascendens, kemudian kolon melintang atau transversum, kolon menurun yakni descendens, dan sigmoid. Kolon ascendens ini terletak di sisi kanan tubuh, memanjang dari sekitar sektum ke atas. Bila digambar bisa dilihat berwarna merah muda. Kemudian ada transversum, terletak mendatar dan membentang dari sisi kanan hingga sisi kiri rongga perut. Bila digambar bisa dilihat yang melintang adalah transfer kolon dengan warna seperti warna kulit. Kemudian ada kolon descendens, terletak di sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan di limpa ke bagian kolon sigmoid. Bila digambar ditunjukkan dengan warna orange yang turun ke bawah menuju kolon sigmoid. Kemudian yang terakhir ada kolon sigmoid, terletak di bawah kolon descendens dan berbentuk seperti huruf S. Di gambar bisa dilihat ditunjukkan kolon sigmoid dengan warna ungu. Yang terakhir ada rektum, merupakan bagian terakhir dari kolon yang menghubungkan kolon sigmoid di atasnya dengan anus di bawahnya. Panjangnya berkisar antara 10 hingga 15 cm. Fungsi rektum adalah menyimpan feses untuk sementara waktu sebelum dibuang melalui anus. Kemudian ada anus, lubang di ujung saluran pencernaan yang merupakan tempat feses keluar dari tubuh. Terdapat otot-otot sphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Sebagian anus terbentuk dari kulit tubuh dan sebagian lainnya dari usus. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan informasi, mohon dimaafkan. Video ini dapat menjadi referensi media pembelajaran sistem digestif. Sampai jumpa di lain kesempatan.